ini tentang ada di sini. Ini tentang asesmen biasa di gaya belajar dulu ya. Coba Boza kamu udah baru kemarin ya udah sama Pak Adi ya. Gaya belajar kita di aku minta. Coba Bapak Ibu ada yang sudah biasa ya mungkin di sekolahnya masuk ke aku pintar. Aku pintar. Mana itu nyalinya? Ini aku kok nggak Kurang gede. nggak bisa ya? Aku pintar. Kok nggak bisa ya? Paling atas. Nih udah. Nah, nggak bisa di Udah yang atas tadi. yang atas ya. Oke, aku pintar ya tentang gaya belajar. Gaya belajar. Silakan nanti dengarkan hasilnya. Pak, dimulai dari sekarang tentang gaya belajar dulu. Ya, berarti ini email kalau ada program boleh berbagi ke teman sebelahnya ya. Boleh berbagi ke teman sebelahnya. Oke. Silakan ada beberapa pertanyaan. Videoin itu dong, ica-icanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari proses konseling silatnya yang saya amati, pertama, konselor merefleksikan konseling mengenai hasil tes apakah sudah sesuai dengan kenyataannya ataupun tidak. Kemudian konselor mengeksplorasi perasaan dan mengenali potensinya melalui pikiran dan pengalaman konseling. Konselor bertanya dengan pertanyaan terbuka sambil menunjukkan empatinya agar konseling bebas dan merasa aman dan nyaman dalam proses konseling, sehingga konseling semakin menyadari bahwa minatnya mempengaruhi potensi dan pilihan karirnya dan sesuai dengan pekerjaannya sekarang. Jadi hasil dari tadi konseling kayak gimana? Ada hasilnya? Ada, bahwa ternyata memang minat yang sesuai dari itu memang ternyata mempengaruhi potensi ibu dan sehingga pas sama karirnya gitu. Oke, terima kasih. Melihat untuk mengamankan konselor terhadap konseling itu. Dalam pelaksanaan konseling kan tadi sudah konselor nih. Nah, dalam proses konselingnya itu sendiri itu
Jadi konselor itu sudah bisa dari konseling tersebut ada manfaatnya nggak kalau dengan ada hasil asesmen tersebut? Ada. Jadi hasilnya bisa dengan konselor sendiri bisa langsung saya akan kesini gitu atau masih berpikir ulang? Sesuai. Oke, kasih tepuk tangan. Dalam karakter klien kita tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini kita sebagai konselor harus melihat dari segi positifnya, harus dari sisi kelebihannya, di mana dari kelebihan ini tentunya menjadi menjadi sesuatu energi yang bisa kita dorong, yang bisa kita manfaatkan dari seorang klien